dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Sidang pertama, kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring P strip 007 garis miring PM strip PLA garis miring 10 garis miring 2019 akan dituntut oleh jaksa penuntut umum Nantia Dewi Munggaran SH dan Salsabila Dipani Aulia SH melawan Melat Disipa sebagai terdakwa. Untuk itu sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, yang mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, jaksa penuntut umum, kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Saudara terdakwa, kami akan memeriksa identitas saudara terdakwa. Nama lengkap Melat Disipa, tempat lahir Ciamis, umur tanggal lahir 25 tahun 17 Agustus 1995, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Bojong, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SLTP. Apakah data terdakwa sudah benar? Benar, yang mulia. Saudari terdakwa, apakah kondisi saudari pada hari ini sehat? Sehat, yang mulia. Apakah saudari terdakwa mengetahui mengapa saudari dipanggil ke persidangan ini? Tahu, yang mulia. Apakah saudari terdakwa dalam perkara ini didampingi kuasa hukum? Ya, yang mulia, saya didampingi kuasa hukum. Juru panggil silakan memanggil kuasa hukum dari terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia Ketua Majelis Hakim, kepada kuasa hukum dari terdakwa diharapkan untuk memasuki ruangan persidangan. Pada kuasa hukum terdakwa, apakah benar saudara sebagai kuasa hukum dari terdakwa? Benar, yang mulia. Silakan menyerahkan surat kuasa hukum dan kartu identitas beracara. Baik, yang mulia. Silakan duduk kembali. Terima kasih, yang mulia. Saudara penuntut umum, silakan membacakan surat dakwaannya. Baik, terima kasih yang mulia Ketua Majelis Hakim. Sebelum kami membacakan surat dakwaan, barangkali kami ingin menyampaikan beberapa hal Ketua Majelis. Yang pertama, surat dakwaan sudah kami sampaikan dan kami berikan kepada terdakwa dan penasihat hukum. Yang kedua, dakwaan kami adalah dakwaan alternatif subsidiaritas yang terdiri dari 2 pasal dakwaan. Penguraian dari tiap-tiap pasal tersebut ada kemiripan, meskipun ada penanganan khusus dari tiap-tiap dakwaan itu, sehingga dengan itu kami mohon kepada Majelis Hakim untuk apakah pembacaan surat dakwaan ini tidak seluruhnya dibacakan, tapi hanya dibacakan dakwaan primer
DPR-nya, lalu kemudian langsung pada pasal yang didakwakan untuk terdakwa. Baik. Pada penasihat hukum bagaimana tanggapannya? Keberatan atau tidak keberatan? Tidak keberatan yang mulia. Baik. Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana percobaan pembunuhan diatur dalam pasal 338 J pasal 53 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah saudara mengerti isi dakwaannya? Mengerti yang mulia. Apakah benar yang dituduhkan oleh penuntut umum bahwa saudara telah menganiaya dan berencana untuk membunuh suami saudara dengan direncanakan terlebih dahulu? Memang benar saya telah melakukan dan hendak membunuh suami saya yang mulia, tapi saya menolak tuduhan ibu dan bapak jaksa bahwa saya telah menganiaya dan melakukan percobaan pembunuhan dengan direncanakan. Terlebih dahulu, selebihnya saya serahkan kepada kuasa hukum saya. Bagaimana kuasa hukum? Seperti yang dikatakan oleh klien saya, bahwa klien saya sama sekali tidak merencanakan terlebih dahulu untuk menganiaya dan melakukan percobaan pembunuhan. Maka dari itu kami dari kuasa hukum terdakwa akan meminta melakukan surat eksepsi terhadap surat dakwaan dari saudara jaksa, dan kami meminta waktu 1 minggu untuk menyelesaikan. Terima kasih. Bagaimana kuasa penuntut umum? Kami menolak yang mulia. Kami akan memberi waktu 3 hari pada kuasa hukum terdakwa untuk membuat surat eksepsi. Bagaimana kuasa hukum? Baik yang mulia, kami akan membuat surat eksepsi dalam tempo 3 hari. Baiklah. Maka persidangan perkara pidana dengan nomor register 01 garis miring Pin strip B garis miring 007 garis miring PN strip BNH garis miring 10 garis miring 2019 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 12 Oktober 2019 dalam rangka mendengarkan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidang lanjut kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring pidana strip 007 garis miring PN strip DNA garis miring 10 garis miring 2021 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring Pin strip 007 garis miring PN strip BNH garis miring 10 garis miring 2021 dalam rangka mendengarkan eksepsi dari kuasa hukum terdakwa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Nantia Dewi Menggaran SHMH Rani Sasa Geladi Mani Aulia SH Melawan meratifikasi sebagai terdakwa menggunakan law office and partner Sumbar
SHMH untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa, pada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Bagaimana kondisi saudara pada hari ini? Baik Yang Mulia. Baiklah, saudara kuasa hukum, bagaimana surat ekspresinya? Apakah sudah saudara siapkan seperti yang saudara janjikan yang persidangan yang lalu? Sudah, Yang Mulia Ketua Majelis Hakim. Baik, serahkan surat eksepsinya kepada majelis hakim dan jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia. Silakan duduk kembali. Baik, Yang Mulia. Silakan saudara kuasa hukum terdakwa untuk membacakan surat eksepsinya. Baik, Yang Mulia. Bagaimana penuntut umum? Baik, Yang Mulia, kami menolak pernyataan eksepsi dari saudara kuasa hukum terdakwa. Kami menolak pernyataan eksepsi pada bidang percobaan pembunuhan. Terima kasih. Bagaimana saudara pembela? Baik, Yang Mulia, sungguh sangat disayangkan bila jaksa penuntut umum menolak eksepsi dari pihak kami kuasa hukum dari terdakwa dengan sudah jelas bahwa korban Bagaimana saudara pembela? Baik, Yang Mulia, sungguh sangat disayangkan bila jaksa penuntut umum menolak eksepsi dari pihak kami kuasa hukum dari terdakwa dengan sudah jelas bahwa jaksa penuntut umum telah melakukan pelanggaran terhadap hak korban untuk membela dirinya. Terima kasih, Yang Mulia. Instruksi Yang Mulia. Silakan. Kami sangat keberatan Yang Mulia dengan pernyataan dari kuasa hukum yang terlalu memojokkan status kami sebagai jaksa penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia. Instruksi diterima. Baiklah, apakah saudara jaksa memiliki saksi dalam dalil pertahanan saudara? Ada Yang Mulia. Baiklah, atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor regis 01 garis miring print strip 007 garis miring PN strip PNA garis miring 10 garis miring 2021 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 15 Oktober 2021 dengan agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti. Dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bye bye. Bye bye. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 pit strip 007 garis miring PN strip DNA garis miring 10 garis miring 2021 dalam agenda pembuktian untuk menghadirkan saksi dan barang bukti yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Nantia Dewi Bunggara Desa dan Sesabila Dipani Aulia Esa melawan Melati Sipa sebagai terdakwa menggunakan law office and partner Subhan Esa. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, yang mulia Ketua Majelis Hakim. Juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik, yang mulia. Baik, Pak. Saudara jaksa penuntut umum, bagaimana? Apakah sudah siap dengan pembuktiannya? Sudah, yang mulia. Mohon izin untuk memanggil saksi korban, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih, yang mulia. Juru panggil hadirkan saksi korban untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada saksi utama harap memasuki ruangan persidangan. Silakan duduk. Baik, saudara korban, apakah hari ini saudara dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Sudah beginian yang mulia. Baiklah, saudara korban, sebelum kami mengambil kesaksian korban, kami akan mengambil sumpah korban terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil, hadirkan dulu sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, yang mulia. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik yang mulia. Demi Tuhan Demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Silahkan berikan identitas saudara. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Anjing yang mulia? Benar yang mulia. Apakah saudara korban merupakan suami dari Melati Sipa sebagai terdakwa? Benar yang mulia. Apakah saudara benar bahwa saudara merupakan korban dari perbuatan terdakwa Melati Sipa? Ya, benar yang mulia. Baiklah kalau begitu. Saudara saksi, ingat saudara sudah terikat sumpah, saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman 9 penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia.
Di mana dan sedang apa saudara pada saat hari Senin tanggal 9 September 2021 pada pukul 10 malam? Saya sedang tidur, Bu Jaksa. Apakah sebelum tidur saudara merasa sehat dan tidak kurang apapun? Saya sehat, Bu Jaksa. Saudara saksi, apakah saudara melihat adanya sikap permusuhan dari terdakwa sebelum tidur? Tidak, Bu Jaksa. Apakah saudara yakin? Saya yakin, Bu, karena sebelum tidur saya masih sempat melihat istri saya menyediakan kopi dan mengupaskan apel untuk saya. Sempat saudara meminum kopi dan memakan apelnya? Tidak, Bu, karena lelah jadi saya langsung tidur. Baiklah, saudara langsung tidur. Lantas apa yang terjadi selanjutnya? Saat saya terbangun, saya melihat istri saya sedang memegang pisau di sisi tempat tidur. Saya terkejut, saya melompat dan kemudian rasa nyeri yang membuat saya tahu bahwa pisau tersebut telah mengenai perut saya. Lantas, Saya tidak mengetahui apa-apa lagi, Bu. Saya langsung pingsan. Saat saya sudah sadar, saya sudah berada di rumah sakit. apakah saudara pernah bertanya kepada dokter yang merawat saudara tentang luka di perut saudara? Pernah, Bu. Dokter mengatakan bahwa luka saya sangat serius, sehingga saya tidak diperbolehkan memakan makanan selain yang disediakan oleh rumah sakit. Dan saya tidak diizinkan bergerak karena ditakutkan jahitan di perut saya terlepas. Mengingat jumlah jahitan pada luka saya, jika terlepas maka saya akan mengalami pendarahan kembali dan akan berakibat fatal pada nyawa saya. Dengan kata lain, akibat perbuatan terdakwa bisa mengakibatkan saudara kehilangan nyawa. Keberatan yang mulia. Jangan membuat suatu kesimpulan yang dapat mengabulkan tujuan untuk pemeriksaan terhadap saksi. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira apa yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi? Instruksi yang mulia. Saudara pembela, saya belum selesai bertanya. Saudara pembela, mohon menahan diri. Lanjutkan. Saya ulangi, saudara saksi, apakah saudara tahu kira-kira yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi dan apa kira-kira motif dari terdakwa melakukan tersebut? Keberatan yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Karena dalam bentuk pertanyaan, apakah kira-kira maka kata-kata tersebut dapat menimbulkan pendapat yang merupakan perkiraan saksi yang mulia. Terima kasih. Kepada penuntut umum, harap menanyakan pertanyaan lain. Baik yang mulia. Baiklah, saya akan bertanya hal yang lebih mendetail kepada saudara. Apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? Berselisih dalam permasalahan kecil pernah, Bu Jaksa. Bohong yang mulia, keberatan yang mulia, mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak memberikan tanggapan sampai tiba pada gilirannya. Saudara terdakwa, harap menahan diri. Silakan. Saya ulangi, apakah saudara saksi pernah berselisih dengan terdakwa? Dalam kehidupan rumah tangga pasti ada perselisihan. Cuma hanya perselisihan kecil-kecil saja. Apakah kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa selama 10 tahun ini rukun dan bahagia? Ya begitulah kira-kira, Bu. Saudara saksi harap menjawab dengan jawaban iya atau tidak. Ya, yang mulia, kami hidup rukun dan bahagia. Cukup yang mulia. Baik, saudara pembela, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sudah biasa berbohong? Keberatan yang mulia. Pertanyaan pembela sungguh sangat tidak pantas untuk dikemukakan dalam persidangan yang mulia ini. Saudara jaksa, persoalannya bukan soal pantas atau tidak pantas. Saya menanyakan fakta yang diketahui oleh saksi sendiri, yaitu tentang kebiasaannya. Apakah saudara saksi terbiasa berbohong atau tidak? Yang mulia Ketua Majelis Hakim. Harap agar semua pihak menahan diri. Saudara pembela, apakah pertanyaan saudara mempunyai dasar yang cukup kuat? Ada yang mulia. Jelaskan. Jadi yang mulia, penjelasan ini akan bisa diperoleh apabila kami berkenan untuk melanjutkan pertanyaan kepada saudara saksi yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah jawaban atau pertanyaan jaksa bahwa kehidupan rumah tangga saudara saksi selama 10 tahun rukun dan bahagia itu benar? Benar, Pak.
Bagi siapa hidup saudara atau untuk terdakwa? Saudara saksi harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Saya bahagia. Ya, saudara bahagia. Bagaimana dengan saudari terdakwa? Ya, sangat bahagia. Bohong yang mulia, saya merasa bahagia karena sebagai seorang istri, saya dapat membahagiakan suami saya, tapi ya ternyata tidak yang mulia. Mohon izin yang mulia, sidang masih dapat mempertanyakan keterangan saksi bukan keterangan terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, rekan penuntut umum yang saya hormati, apa yang sebelumnya dikemukakan oleh terdakwa merupakan fakta yang sangat penting. Artinya, untuk mengetahui lebih dalam tentang latar belakang dari peristiwa yang sebenarnya, oleh karenanya, dalam rangka mencari dan menemukan kebenaran yang sejati, maka keterangan terdakwa sangat perlu untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Baik, lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saya lanjutkan. Saudara saksi, pada hari-hari sebelumnya terjadi peristiwa itu, apakah saudara pernah berselisih dengan terdakwa? Tidak pernah. Bohong yang mulia, Saudara terdakwa harap untuk menahan diri. Saudara saksi berikan keterangan yang benar. Ya, yang mulia. Memang saya pernah mengutarakan keinginan saya untuk berpisah dengan terdakwa, tapi terdakwa menolak. Jadi memang pernah ada niat saudara untuk menceraikan terdakwa? Beratan yang mulia, saksi tidak pernah mengatakan untuk menceraikan terdakwa, tetapi hanya untuk berpisah. Dengan kata lain, hanya untuk sementara waktu. Baik, teruskan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, tadi saudara mengatakan bahwa saudara bahagia hidup serumah tangga dengan terdakwa. Lantas mengapa saudara meminta berpisah dengan saudara terdakwa? Ya, saya merasa tidak cocok lagi. Tidak cocok bagaimana? Ya, kami rasa keluarga kami sudah tidak harmonis lagi. Jadi kami memutuskan untuk berpisah saja. Kami, maksud saudara terdakwa juga ingin berpisah. Tidak, dia tidak mau berpisah. Kalau begitu, yang memutuskan untuk berpisah hanya saudara. Nah, Ya, benar. saudara saksi, tadi Anda menyebutkan kalau saudara ingin berpisah karena kehidupan rumah tangga saudara dengan terdakwa sudah tidak harmonis lagi. Benar? Benar. Apa yang menyebabkan rumah tangga dan terdakwa sudah tidak harmonis lagi? Ya, kami sudah sering berselisih. Tadi Anda mengatakan kepada jaksa penuntut umum hanya perselisihan kecil-kecilan saja. Perselisihan kecil bagaimana yang bisa membuat Anda memutuskan untuk berpisah? Saudara saksi harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Hanya permasalahan kecil yang jadi besar. Baik, Majelis Hakim yang mulia, mohon perintahkan kepada Panitera untuk mencatat secara tersendiri bahwa keterangan saksi yang mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga saksi dan terdakwa hidup dengan bahagia adalah tidak benar. Nyatanya ada persoalan yang besar dalam rumah tangga mereka. Baik, masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silahkan lanjutkan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, sebelum peristiwa itu terjadi, apakah saudara ada berhubungan dengan wanita lain? Namanya juga laki-laki, Pak. Saya rasa semua laki-laki pun begitu. Apa? Semua laki-laki? Maksud saudara termasuk saya, termasuk hakim-hakim, anggota panitera, saudara jaksa, dan laki-laki yang ada di ruangan ini juga. Jawab saudara, apakah semua laki-laki yang ada di ruangan ini juga? Saudara? Maaf, saya tidak bermaksud begitu. Baik, saya maafkan. Tapi tidak tahulah yang menjawab yang lain. Juga termasuk kepada seluruh wanita yang ada di ruangan ini, karena dari ucapan saudara jelas bahwa saudara menganggap kaum wanita sebagai orang berharga. Cukup yang mulia. Baik, bagaimana saudara jaksa? Kami membawa barang bukti yang digunakan oleh terdakwa yang mulia. Baik, buktikan. Terima kasih yang mulia. Ini adalah 3 alat bukti yang menunjukkan terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pembunuhan yang mulia. Ini
sebuah pisau yang digunakan oleh terdakwa untuk mencoba membunuh korban. Namun karena korban terbangun, pisau yang digunakan oleh terdakwa tertancap di perut korban. Kami menemukan alat bukti ini saat kami melakukan olah TKP, dan kami telah mengambil sidik jari pada pisau ini, dan memang benar ada sidik jari terdakwa di sana. Ini adalah bukti bahwa benar sidik jari pada pisau ini memang benar punya terdakwa yang mulia. Silakan periksa yang mulia. Baik, lanjutkan. Baik, Yang Mulia. Ini adalah alat bukti kedua yang kami dapatkan, yaitu baju berdarah yang digunakan oleh korban saat kejadian tersebut terjadi. Kami mendapatkan baju korban pada saat pemeriksaan langsung di rumah sakit, dan ini sudah dipastikan benar bahwa baju berdarah ini adalah milik korban. Hal ini dinyatakan benar atas kesaksian Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban pada saat korban dilarikan ke Rumah Sakit Zainal Abidin. Pada baju ini jelas terlihat ada sobekan yang diakibatkan oleh pisau yang digunakan oleh terdakwa. Dan ini ada kain sarung berdarah sebagai alat bukti ketiga. Dan ini kami mendapatkan berbarengan dengan baju berdarah, serta telah dinyatakan benar atas kesaksian dari Dr. Agustian Rinaldi selaku dokter yang menangani korban. Kami juga memiliki saksi kedua dan ketiga yang berada di TKP pada saat selesai peristiwa tersebut terjadi. Namun kami memohon untuk dapat menghadirkan saksi kedua dan ketiga pada persidangan selanjutnya yang mulia. Terima kasih. Baik, saudara pembela, ada pertanyaan? Tidak ada yang mulia. Baiklah. Dengan tinjauan atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PN-PA-10-2021 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 21 Oktober 2021 dengan agenda pembuktian lanjutan. Maka dengan ini persidangan ditunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkara pidana sidangan kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 001-PN-PA-10-2021 akan segera dimulai. Perkara para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Para hadirin diperbolehkan duduk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PN-PA-10-2021 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa Andrea Dwi Munggaran SH dan Sasa Bila Dipani Aulia melawan dalam tesipan
Silva sebagai terdakwa menggunakan Law Office and Partner Syuban SH. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan memanggil terdakwa untuk memasuki ruangan persidangan. Baik, yang mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil, hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Baik, bagaimana kondisi saudari hari ini? Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara jaksa penuntut umum, bagaimana apakah saksi kedua dan ketiga yang saudara jaksa janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah, yang mulia. Mohon izin untuk menghadirkan saksi kedua, yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih, yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi kedua untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada saksi kedua harap memasuki ruangan persidangan. Silakan dulu. Baik, yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah hari ini saudari dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik, yang mulia. Baiklah, saudari saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap, yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik, yang mulia. Demi Tuhan Demi Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudari saksi, silakan berikan identitas saudari. Baik, yang mulia. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Andi Marini? Benar, yang mulia. Baiklah, kalau begitu saudara saksi, ingat saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti, yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mempunyai hubungan dengan terdakwa atau suami terdakwa? Saya asisten rumah tangganya dan tuan, yang mulia. Sudah berapa lama saudari saksi menjadi asisten rumah tangga dari terdakwa dan suaminya? Sudah 4 tahun, yang mulia. Baik, di mana saudari saksi pada saat peristiwa itu terjadi? Di kamar tidur saya, yang mulia. Sendiri? Ya, tidur? Tidak, yang mulia. Saya sedang duduk saja di kamar saya. Saudara jaksa, silakan. Saudara saksi, sebelum hari terjadinya peristiwa itu, apakah saudari pernah berbicara dengan terdakwa? Pernah, Bu. Kapan? Pagi-pagi sebelum malam kejadian. Apa yang dibicara? Waktu itu saya lagi menghitung suci anak nenek yang masih bayi. Saya kaget karena badannya panas. Lantas saya bilang pada nyonya,
aja kalau bapaknya mulai macam-macam. Waktu berbicara begitu, terdakwa kesal atau bagaimana? Tidak, ini biasa saja. Lantas, saudari ada menanyakan mengapa terdakwa berbicara begitu. Tidak Bu, saya tidak mau ikut campur. Cukup yang mulia. Baik, saudara Mbak, ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, coba saudari ceritakan apa saja yang saudari lihat dan saudari ketahui pada waktu melakukan kejadian itu. Pada waktu itu, kira-kira jam 11 malam, saya di kamar sendirian. Tiba-tiba saya mendengar suara Suci yang menangis, dan ada jeda 3 detik dari suara Suci. Saya mendengar suara nenek teriak-teriak. Saya kaget, tapi saya bingung harus berbuat apa. Tidak lama kemudian, saya keluar dari kamar saya menuju kamar nenek itu. Saya hendak membuka pintu kamar nenek, tapi saya tidak berani. Jadi saya mengetuk pintu kamar nenek terlebih dahulu sambil memanggil Nyonya, Tuan, tapi tidak ada jawaban dari mereka. Namun tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu dan luar. Saat saya buka, ternyata ibu direktur. Dia menanyakan kepada saya, ada apa? Saya jawab tidak tahu. Lalu saya sama ibu direktur bersama-sama masuk ke dalam menuju kamar Nyonya dan Tuan. Lalu ibu direktur menyuruh saya membuka pintu kamar Nyonya. Saya tidak berani membukanya, jadi ibu direktur yang membuka pintu kamar Nyonya. Setelah pintu terbuka, saya dan ibu direktur berteriak karena kaget melihat Tuan yang sedang meronta-ronta kesakitan dengan darah yang bercucuran, ditambah lagi Nyonya yang sudah pingsan. Lalu ibu direktur berkata dia akan memanggil ambulans. Dan saya langsung masuk melihat Nyonya. Saya memanggil Nyonya, Nyonya bangun. Kami memakaikan Nyonya kayu putih. Tidak lama kemudian Nyonya juga sadar dan langsung teriak memanggil Tuan yang sudah pingsan. Tidak lama kemudian ambulans datang. Terus Nyonya mendampingi Tuan dalam ambulans sambil nangis-nangis. Saya sama Bu Direktur tinggal menjaga Suci dan Bagas. Hanya itu yang saya tahu, Pak. Baik, sebelum itu saudari saksi apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya di hari-hari yang berdekatan sebelum peristiwa itu terjadi? Kalau soal itu saya tidak mau ikut campur, Pak. Saya tidak menyuruh saudari untuk ikut campur. Yang saya tanyakan pernah melihat atau tidak? Tidak pernah, Pak. Pernah mendengar? Ada, Pak. Menurut yang saudari dengar, itu pertengkaran besar atau pertengkaran biasa? Sepertinya besar, Pak. Nah, kok bisa sepertinya? Besar atau tidak? Saya tidak mau ikut campur, Pak. Saya tidak menyuruh saudari ikut campur. Saya hanya menanyakan apa yang saudari dengar saja, siapa saja yang bisa mendengar. Bukan Allah memberi kita telinga untuk mendengar. Jadi itu hak kita. Saya ulangi, perkara yang saudari dengar itu besar atau kecil? Besar, Pak. Mengapa yang mengatakan besar? Soalnya saya mendengar Tuan berkata perpisahan. Lantas, Saya tidak tahu apa-apa lagi, soalnya saya lagi sama Bagas anak pertamanya. Jadi saya langsung membawanya pergi dari rumah supaya dia tidak mendengar perkaranya dari Tuan. terima kasih. Cukup ya, mulia. Bagaimana saudara Caca? Mohon izin untuk menghadirkan saksi ketiga yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi ketiga untuk memasuki ruang persidangan. Baik, Bu Jaksa, kepada saksi ketiga harap memasuki ruangan persidangan. Silakan dulu. Baik yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah hari ini saudari saksi dalam kondisi baik untuk mengikuti persidangan? Baik yang mulia. Baiklah, saudari saksi, sebelum kami mengambil kesaksian dari saudari, kami akan mengambil sumpah saudari terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik, yang mulia.
Saudari saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Baik yang mulia. Demi Tuhan Demi Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Baik yang mulia. Saudari saksi, silakan berikan identitas saudari. Baik yang mulia. Saudari saksi, apakah benar saudari bernama Dinda Linda? Benar yang mulia. Baiklah kalau begitu. Saudari saksi, ingat saudari sudah terikat sumpah. Saudari harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudari akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudari saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Silakan saudara Desa. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudari kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal. Coba saudari jelaskan secara singkat awal perkenalan saudari dengan terdakwa. Saya kenal terdakwa awal tahun 2017 ketika terdakwa dan suaminya memenuhi panggilan saya. Bagaimana hubungan saudari dengan keluarga terdakwa? Baik-baik saja. Sering saling berkunjung atau ngobrol. Dengan suami terdakwa sering karena dia karyawan di perusahaan saya. Tapi dengan terdakwa sendiri jarang karena terdakwa selalu menutup diri. Baik, menurut saksi Andi Malini, setelah melihat apa yang terjadi di dalam kamar terdakwa, saudari menelpon ambulans. Betul? Betul. Lantas, apa yang saudari lakukan kemudian? Kemudian saya langsung kembali ke pavilion dan langsung menuju ke kamar korban dan terdakwa. Saat hendak masuk ke kamar, saya terpeleset karena darah korban yang bercucuran di lantai dan kepala saya terbentur lalu pingsan. Apa yang terjadi kemudian saya tidak tahu karena pingsan. Saat saya sadar, korban sudah dibawa ke rumah sakit dan diantar oleh terdakwa. Saya tidak menyusul ke rumah sakit karena saya membantu Andi untuk mengurus Bagas dan Suci yang lagi menangis. Apakah saudari pernah melihat atau mendengar terdakwa bertengkar dengan suaminya? Pernah mendengar. Kapan? Sehari sebelum kejadian, waktu itu saya baru pulang belanja. Jam berapa itu? Kira-kira jam 8 malam. Lantas, apa yang saudari dengar? Yang pertama saya dengar adalah suara tangis bayi mereka. Tidak lama kemudian, saya mendengar suara korban yang mengatakan, ini semua demi kebaikan kita, Bella. Terus saya mendengar terdakwa menjawab, baik untukmu, tapi tidak untukku dan anak-anakku. Terus apa? Terus saya mendengar korban mengatakan, hei perempuan, apa sih maumu? Kemudian terdakwa menjawab, Mas, aku sudah mengorbankan semuanya untukmu. Kau kan tahu itu aku sudah melakukan apa saja untuk membahagiakanmu. Aku rela diusir orang tuaku demi selalu bisa untuk bersamamu. Kemudian korban langsung memotong, sudah, jangan bicara soal itu lagi. Terus terdakwa menjawab, perlu sekali, biar kau ingat kembali seluruh pengorbananmu selama ini. Kemudian korban berteriak, sudah, diam. Bersamaan dengan suara jeritan terdakwa dan anak mereka juga semakin kencang menangis. Lalu suami saya datang dan menyuruh saya masuk ke rumah. Cuma itu yang bisa saya dengar sebab setelah masuk saya tidak dapat mendengarnya lagi. Cukup yang mulia. Baik. Saudara pembela, ada pertanyaan? Ada, Tuan. Saudari saksi, tadi saudari katakan bahwa saudari sempat mendengar perkara antara terdakwa dan suaminya. Pertanyaan saya, apakah saudari tahu penyebab dari pertentangan itu? Tidak. Apakah pertengkaran itu ada hubungannya dengan saudari? Tidak.
Baik, menurut kabar yang saya tahu, katanya saudari telah menyewakan pavilion pada perapaan suaminya. Benar? Ya, benar. Dan menurut saya, yang dikatakan terdakwa bahwa uang sewa yang Anda minta sangat rendah, sangat tidak sesuai dengan harga pavilion biasanya. Benar? Ya, bisa dikatakan begitu. Kenapa? Padahal dengan uang serendah itu sangat tidak seberapa dibandingkan keadaan ekonomi saudari yang lebih dari cukup. Pertanyaan saya, apa tujuan saudari menyewakan pavilion saudari kepada terdakwa dan suaminya? Apakah karena suami terdakwa sebagai karyawan saudari dan akrab dengan saudari begitu? Tidak, Lantas kenapa? karena keluarga terdakwa sudah memiliki anak sedangkan saya belum. Apa hubungan masalah itu dengan mengontrakkan pavilion saudari? Untuk memancing Apa? supaya saya mendapatkan anak. Dengan cara apa? Pakai alat? Tidak, hanya mengikuti kata orang tua zaman dulu. Oh, begitu. Baiklah. Tadi saudari mengatakan bahwa saudari korban merupakan karyawan di perusahaan saudari. Benar begitu? Iya, benar. Sebagai apa? Manajer pemasaran. Manajer pemasaran. Bukankah itu posisi yang sangat tinggi untuk seorang yang tamatan SMA sederajat? Pantas dari seseorang berada di posisi atas bukan dilihat dari seberapa tinggi pendidikan yang dia tempuh. Asalkan dia mampu, ya kenapa tidak, itu pantas dia dapatkan. Ya kalau itu standar penilaian saudari, apa boleh buat? Cukup yang mulia. Baik. Kepada saudara jaksa dan saudara pembela, apakah masih ada yang perlu dibuktikan, saudara jaksa? Tidak ada yang mulia. Saudara pembela? Apa yang mulia? Mohon untuk menghadirkan saksi keempat pada persidangan selanjutnya. Baiklah. Dengan demikian, atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring PID strip 57 garis miring PN strip PNA garis miring 10 garis miring 2021 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 24 Oktober 2021 dengan agenda pembuktian lanjutan. Maka dengan ini persidangan ditunda. Narapidana sidang kasus percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring pidana strip 07 garis miring PN strip PNH garis miring 10 garis miring 2021 akan segera dimulai. Kepada para hadirin diharapkan berdiri karena majelis hakim akan segera memasuki ruangan persidangan. Para hadirin diperbolehkan untuk kembali. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang lanjutan dalam perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01 garis miring PID strip 007 garis miring PN strip PNA garis miring 10 garis miring 2021 dalam agenda pembuktian lanjutan yang dituntut oleh jaksa penuntut umum Nantia Dwi Munggaran SH dan Sasabda Dipani Aulia SH melawan Merah Dusipa sebagai terdakwa menggunakan law office and patent Subhan SH. Untuk itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum silakan
untuk memasuki ruang persidangan. Baik Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, juru panggil hadirkan terdakwa untuk memasuki ruang persidangan. Baik Bu Jaksa, kepada terdakwa harap memasuki ruangan persidangan. Bagaimana kondisi saudari pada hari ini? Baik Yang Mulia. Baiklah. Saudara pembela, bagaimana? Apakah saksi yang saudara pembela janjikan pada persidangan yang sebelumnya sudah disiapkan? Sudah yang mulia, mohon izin untuk menghadirkan saksi keempat yang mulia. Baik, silakan. Terima kasih yang mulia. Juru panggil, hadirkan saksi keempat untuk memasuki ruangan persidangan. Baik saudara pembela, kepada saksi keempat harap memasuki ruangan persidangan. Silakan dulu. Siap yang mulia. Baiklah, saudara saksi, sebelum kami mengambil kesaksian saudara, kami akan mengambil sumpah saudara terlebih dahulu. Apakah sudah siap? Siap yang mulia. Baik, juru panggil hadirkan juru sumpah untuk mendampingi saksi untuk melakukan sumpah. Baik Yang Mulia. Saudara saksi, ikuti kata sumpah yang saya ucapkan. Silakan berdiri. Demi Tuhan Demi Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Esa, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benar dan tiada lain dan tiada lain dari yang sebenarnya. dari yang sebenar. Apabila saya tidak memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, saya akan mendapatkan hukuman dari Tuhan. Silakan duduk kembali. Saudara saksi, silakan berikan identitas saudara. Baik yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Pijar? Benar yang mulia. Baiklah kalau begitu. Saudara saksi, ingat saudara sudah terikat sumpah. Saudara harus menjawab setiap pertanyaan dengan benar dan jujur. Jika tidak, saudara akan dituntut dengan tuduhan mengucapkan sumpah palsu dan akan diseret ke pengadilan dalam perkara terpisah dengan ancaman tuntutan penjara. Apakah saudara saksi mengerti? Mengerti yang mulia. Saudara pembela, silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah benar saudara merupakan tetangga dari terdakwa dan suami dari saksi Winda? Begitu pada mantan tetangga dari terdakwa dan mantan suami dari saksi Winda. Mantan suami, saudara sudah bercerai dengan saksi Winda. Kalau boleh tahu, sejak kapan itu? Bukankah sehari sebelum malam kejadian saudara masih serumah dengan saksi Winda? Seperti keterangan dari saksi Winda, bahwa saudara menyuruh saksi Winda masuk ke rumah saat saksi Winda sedang mendengar pertengkaran dari terdakwa dan korban. Sehari setelah peristiwa itu terjadi. Apa? Kenapa terkesan terburu-buru sekali? Tidak, kami sudah berencana untuk pisah 1 tahun yang lalu, tapi baru kemarin kami memutuskan untuk benar-benar berpisah. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada saudara, apakah saudara pernah melihat atau mendengar terdakwa dari suami bertengkar? Pernah mendengar. Apakah saudara pernah mendengar pertengkaran tentang apa itu? Saya tidak tahu. Tadi saudara mengatakan kalau saudara mendengarnya. Saya hanya mendengar sekilas saja, karena saya tidak mau ikut campur masalah rumah tangga orang. Baiklah kalau begitu. Tapi apakah saudara sering mendengar pertengkaran mereka? Saya sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikatakan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengontrak di pavilion. Mantan istri saya, tapi setelah setengah tahun mereka tinggal di pavilion itu, saya tidak pernah mendengar terdakwa menangis seperti itu lagi. Tapi sebulan sebelum peristiwa itu terjadi, saya mulai mendengar lagi. Tapi ini berbeda, tangisan terdakwa disertai dengan pertengkaran yang sedikit saya dengar.
namun saya tidak terlalu memperhatikannya. Tadi Anda mengatakan bahwa saudara sering mendengar suara tangisan terdakwa yang bisa dikatakan hampir terkesan berteriak saat awal-awal mengabdi video tentang istri saudara. Apakah itu juga dikatakan pertengkaran? Saya tidak begitu tahu. Saya tidak dapat menyebutkan itu bukan pertengkaran, dan juga saya tidak bisa menyebutkan itu pertengkaran. Apa maksud saudara tidak bisa menyebutkan itu karena pertengkaran? Karena saya mendengar suara dari suami terdakwa berbicara berbeda dengan sebulan yang terakhir yang memang terkesan sedang bertengkar. Aneh. Apakah saudara tahu apa kira-kira yang sebenarnya terjadi? Instruksi yang mulia. Silakan. Saya keberatan terhadap pertanyaan dari kuasa hukum yang mulia. Pada persidangan yang lalu, saudara pembela keberatan saat saya bertanya dengan menggunakan kata kira-kira karena dapat menimbulkan jawaban dugaan dari saksi saya. Tapi sekarang saudara pembela sendiri menggunakan kata tersebut. Apakah itu dapat diterima yang mulia? Saudara pembela, silakan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Baik, yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu apa yang menyebabkan tangisan terdakwa pada awal kendali video? Saya tidak mau ikut campur. Baiklah, saya akan bertanya dengan pertanyaan yang lain. Pada profil saudara yang saya dapatkan, di sana disebutkan bahwa saudara pernah bekerja di perusahaan properti yang merupakan milik ayah angkat saudara yang merupakan ayah dari mantan istri saudara. Benar, ayah angkat saya mempercayakan perusahaan itu pada saya dan mantan istri saya sebelum beliau meninggal. Beliau menyuruh saya untuk membantu mantan istri saya dalam mengelola perusahaan itu. Tapi itu dulu, sekarang saya tidak bekerja di situ lagi. Apakah karena saudara sudah bercerai dengan saksi Linda? Tidak, sudah hampir 1,5 tahun saya keluar dari perusahaan itu. Tapi saya masih membantu masalah perusahaan di rumah. Hanya saja saya tidak masuk perusahaan lagi. Sebelum Anda keluar dari perusahaan itu, apakah Anda bekerja sebagai apa? Manajer pemasaran. Bukannya berdasarkan keterangan dari saksi Linda bahwa saudara korban bekerja di perusahaannya sebagai manajer pemasaran. Apakah perusahaan itu memiliki 2 manajer pemasaran sekaligus? Tidak. Setelah saya keluar digantikan oleh saudara Andrian. Oh begitu. Tapi mengapa saudara memilih keluar dari perusahaan itu? Bukankah saudara telah dipercayakan oleh ayah angkat saudara untuk membantu saksi Linda? Bahkan di situ saudara masih dalam status suami dari saksi Linda. Keadaan yang menyebabkan saya keluar dari perusahaan itu. Keadaan bagaimana? Itu masalah pribadi saya. Baiklah kalau begitu, saya menanyakan yang lain. Tadi saudara mengatakan setelah saudara berhenti dari perusahaan langsung digantikan oleh saudara Andri. Tapi yang menjadi pertanyaan, apa pekerjaan dari saudara Andri sebelum menggantikan saudara sebagai manajer pemasaran? Saudara pembela, saudara saksi, Office boy di mana? di perusahaan itu juga. Sangat aneh ya. Posisi manajer perusahaan yang dulunya saudara miliki, yang merupakan suami dari saudara Linda dan seorang lulusan S3 dalam bisnis digantikan oleh saudara korban yang hanya seorang tetangga dan bahkan hanya seorang lulusan SMA dan bahkan hanya seorang office boy. Sungguh lucu. Baiklah saudara, harap saudara menjawab dengan jujur. Apakah keluarga saudara dari perusahaan itu ada hubungannya dengan saudara korban? Saudara saksi. Saudara saksi, silakan menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Berikan kesaksian yang sebenarnya. Ingat, saudara sudah terkait sumpah. Saya hanya merasakan itu, tidak boleh saya jawab. Mengapa tidak boleh? Anda punya hak. Itu privasi saya, Pak. Saya tidak menanyakan privasi Anda. Saya hanya menanyakan apakah itu ada hubungannya dengan korban atau tidak. Baiklah, ada hubungannya. Jika itu ada hubungannya dengan korban, maka saya berhak untuk selengkapnya. Apa yang dilakukan saudara Andri sehingga Anda memutuskan untuk keluar dari kantor dan mengurus urusan di rumah? Pak, itu privasi saya. Instruksi yang mulia.
Silakan. Saya keberatan yang mulia. Saudari saksi berhak untuk diam. Saudara pembela tidak berhak untuk memaksa saksi menjawab pertanyaannya. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, saya tidak memaksa saksi untuk menjawab pertanyaan. Jika itu tentang privasi saudara saksi itu sendiri, tapi hal ini bukan lagi privasi saudara jika itu berhubungan dengan saudara korban, karena tidak menutup kemungkinan itu dapat berhubungan dengan terdakwa. Baik, lanjutkan. Saudara saksi harap menjawab pertanyaan dari saudara pembela. Jangan mempersulit majelis hakim dalam memperoleh bukti. Saudara saksi, katakan hal yang sebenarnya. Apakah saudara tidak takut dengan Tuhan yang melihat saudara bungkam saat mengetahui suatu kebenaran yang dapat memberikan ketidakadilan pada orang yang tidak bersalah? Apakah Anda tidak mempunyai rasa kasihan pada orang terdakwa? Dia tertindas dalam bohongan-bohongan yang ada. Katakanlah apa yang saudara ketahui dan katakan yang sejujur-jujurnya. Saudara saksi, katakanlah. Baiklah, saya akan mengatakannya. Baik, silakan. Kira-kira pada jam 4 sore di mana saya telah pulang ke rumah, namun saya meninggalkan handphone saya di ruangan saya dan saya hendak menjumpai mantan istri saya untuk meminta izin balik ke perusahaan sebentar. Namun ternyata dia juga belum pulang. Saya berpikir mungkin dia masih kerja, karena dalam seminggu ini sering kali mantan istri saya pulang menjelang maghrib. Jadi saya kembali ke kantor dengan niat mengambil handphone saya dan membantu mantan istri saya. Sesampainya saya di perusahaan setengah jam kemudian, di mana suasana kantor juga sudah sepi mengingat setengah jam yang lalu memang sudah jam pulang. Saat tiba di perusahaan, saya langsung ke ruangan saya untuk mengambil handphone saya. Setelah itu saya langsung menuju ke ruangan mantan istri saya dan saya langsung membukanya niat untuk mewujudkannya. Namun apa yang terjadi, malah saya terkejut melihat mantan istri saya sedang berhubungan dengan saudara Andri di dalam ruangan mantan istri saya. Saat itu saya langsung murka, namun saya langsung pergi tanpa mengganggu mereka. Akhirnya saya tahu mengapa istri saya dalam akhir-akhir minggu ini meminta cerai kepada saya. Awalnya saya berpikir itu dikarenakan mantan istri saya lagi baik pikiran karena pekerjaan kantor. Jadi saya maklumi. Tapi saya tidak menyangka sama sekali apa yang sebenarnya terjadi. Oleh sebab itu, saya mengundurkan diri dari perusahaan untuk menenangkan perasaan saya. Lantas, mengapa baru sekarang Anda dan saudari Linda terpisah? Kenapa tidak langsung setelah kejadian pengkhianatan itu? Saat itu ternyata istri saya tahu bahwa saya tiba-tiba kembali ke perusahaan untuk mengambil handphone. Karena saat mantan istri saya pulang, ternyata satpam memberitahu padanya. Jadi sesampainya dia di rumah, dia langsung menjelaskan tentang perselingkuhan itu. Dia mengatakan itu salah saya, karena saya tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dia. Namun karena itu, di satu sisi saya mengingat permintaan ayah angkat saya untuk menjaga perusahaan dan mantan istri saya. Namun saya merasa tanggung jawab saya kepada istri saya benar-benar tidak dapat saya penuhi lagi. Harga diri saya sebagai laki-laki sudah diinjak-injak oleh mantan istri saya. Namun masalah perusahaan saya tidak yakin, karena perusahaan masih dalam keadaan baru meningkat dan masih dapat jatuh kapan saja. Oleh karena itu, karena terikat janji, saya memutuskan bertahan hanya untuk perusahaan. Namun saya akan membantu di luar perusahaan dalam artian kata manajer pemasaran dalam rumah. Tadi Anda menyebutkan bahwa saudara tidak dapat memenuhi kebutuhan biologis yang tidak masuk akal dari mantan istri saudara. Apa maksudnya itu? Saudara Winda harap mematuhi peraturan persidangan. Jika tidak, silakan keluar. Silakan jawab, saudara saksi. Saudara saksi, silakan jawab, jangan ragu-ragu. Istri saya mengalami kelainan dalam hal berhubungan. Dia selalu meminta dipukuli terlebih dahulu sebelum berhubungan. Saya tidak dapat melakukan hal yang tidak masuk akal itu. Lantas, saudara Andri dapat melakukan itu. Mengingat mantan istri saya lebih memilih dia, berarti
jawabannya iya. Sungguh sangat miris. Terima kasih atas kejujuran saudara saksi. Cukup yang mulia. Saudara jaksa, ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Hanya satu pertanyaan yang saya tanyakan kepada saudara saksi. Apakah pernyataan saudara saksi yang menyatakan saudara korban dan saksi Winda berselingkuh ada buktinya? Tidak. Yang mulia majelis hakim, berdasarkan ketentuan tentang pembuktian dikatakan bahwa satu saksi bukan alat bukti. Dengan itu, kesaksian dari saksi saudara Fija tidak dapat dijadikan sebagai bukti karena saat dia menyebutkan saudara korban dan saudara Winda berselingkuh tidak ada bukti selain dia sendiri. Ada yang mulia. Yang mulia, mohon agar terdakwa diberikan peringatan untuk tidak berbicara pada saat bukan giliran dia untuk berbicara. Yang mulia, mohon berikan izin untuk terdakwa untuk dapat memberikan tanggapannya. Baik, silakan. Saya mengetahui perselingkuhan Bu Winda dengan suami saya. Itu juga yang menyebabkan suami saya ingin menceraikan saya. Tapi saya tidak setuju mengingatkan pengorbanan saya juga mengingat anak-anaknya masih kecil. Saudari hanya sekedar mengetahuinya atau saudari ada melihatnya? Saya melihatnya, bahkan sering. Saat pertama, saya mendoki mereka sedang bermesraan di dalam mobil. Saat saya duduk di dalam mobil, suami saya bukan meminta maaf, malah marah-marah kepada saya. Jadi saya langsung lari kembali ke rumah saya. Dan saat suami saya pulang, saya langsung meminta penjelasan. Tapi boro-boro memberikan penjelasan, dia malah meminta bercerai dengan saya. Jadi setelah hal itu, seberapa sering saya melihat mereka bermesraan, saya jadi diam saja. Terakhir kali saya melihat mereka pada sore hari sebelum malam peristiwa. Saya melihat mereka sedang berhubungan di pavilion sebelah rumah kami yang kosong. Tapi saya hanya menutup mata langsung pergi. Pada jam 10 malam suami saya pulang. Saya masih bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Dan bahkan saya masih menyediakan kopi dan mengupas buah untuk suami saya. Namun pertahanan saya berubah saat saya melihat suami saya terbaring di kasur dengan kelelahan dan bermimpi memanggil nama perempuan itu. Hati saya panas dan akal saya juga hilang. Sehingga tanpa saya sadari, saya sudah dengan pisau di tangan saya yang hendak menusuk suami saya. Namun tangis anak saya yang menyadari saya bahwa itu tidak benar. Namun tiba-tiba suami saya juga terbangun akibat suara tangis bayi kami. Dia langsung memanggil nama saya dan memegang pisau di tangan saya dan kemudian. Berarti Anda mengetahui perselingkuhan saudara korban dengan saksi Winda? Apa saudari terdakwa mengetahui mengapa saudara Anda berselingkuh dengan saksi Winda? Apa karena uang? Awalnya saya berpikir karena uang yang mulia, tapi setelah saya mendengar penjelasan dari Pak Kijar, saya jadi tahu bahwa terjadi mereka memiliki kesamaan yang saling berhubungan dalam kelainan mereka. Maksud saudara Anda juga memiliki kelainan? Iya, benar yang mulia. Kelainan apa itu? Apakah sama dengan saksi Winda? Berbeda tapi saling berhubungan. Berbeda tapi saling berhubungan bagaimana? Bu Winda memiliki kelainan suka dipukul terlebih dahulu sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Sedangkan suami saya memiliki kelainan suka memukul sebelum dan saat memenuhi kebutuhan biologisnya. Yang mulia majelis hakim yang terhormat, berdasarkan atas kesaksian dari saksi dan keterangan dari terdakwa, semua telah terungkap bahwa korban memiliki andil yang banyak sehingga peristiwa itu terjadi. Dia berselingkuh dengan wanita lain, walaupun itu tidak dapat dijadikan alasan pembenaran untuk membunuh korban. Tapi sebelum perbuatan itu dilakukan, saudara terdakwa sudah sadar sehingga dia tidak sampai membunuh korban, tapi malah pisau itu korban sendiri yang menusuknya ke perutnya. Yang awalnya berniat untuk mengambil alih pisau tersebut, tapi malah menusuk perutnya sendiri.
Mohon Yang Mulia memutuskan untuk mempertimbangkan keputusan yang seadil-adilnya. Terima kasih Yang Mulia. Saudara jaksa, masih ada yang ingin dibuktikan? Tidak ada lagi yang mulia. Baiklah, dengan demikian atas nama Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh, maka persidangan perkara pidana percobaan pembunuhan dan penganiayaan dengan nomor register 01-PN/PN/10/2021 akan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 30 Oktober 2021 dengan agenda pembacaan putusan. Maka dengan ini setelah menimbangkan pengadilan dan memutuskan bahwa terdakwa Dahlan Ismail dinyatakan bersalah melanggar kitab undang-undang hukum pidana pasal 339 dengan pidana penjara seumur hidup.